Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, amin, bersuka cita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menghadap Tuhan. Kita mau persembahkan pujian pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sungguh Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan Bapa di sorga. Namamu ajaib, kuasamu besar, dan kami percaya malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang mencurahkan roh-Mu atas hidup kami, memberikan kemenangan, memberikan sukacita, kekuatan yang baru. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau datang membawa hidup kami dengan kerinduan. Kami mau persembahkan pengagungan hanya yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Hadirlah Tuhan di tempat ini, Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami sehingga ada kemenangan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami malam hari ini. Engkau memberkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya Dia hadir di tempat ini dan kuasanya bekerja atas setiap hidup kita, maka Dia sanggup memberkati kita, bahkan sampai anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Begitu besar kasih Allah. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Yesus. Amin. Dan kita mau terus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita mau bagi bersorak bagi Tuhan. Kasih Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Percaya apa alasanku dimakan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Apa yang dimakan dia semua diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu nyata bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu dimakan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Dan percaya aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu yang sanggup. Amin. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna kasih-Mu. Sebagai Allah yang sanggup melimpahkan segala anugerahnya, kuatkanlah sukacitanya bagi setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Sebab alasanmu dimakan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar. Dengan imanmu serahkan. Sebab alasanmu dimakan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Yang percaya angkat bersama serahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Karena alasanmu, yes, untuk menyediakan. Kami percaya Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, haleluya, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan secara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Salamnya kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Dia juru selamat hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh sebab itu dalam segala keadaan, dalam setiap perkara yang kita hadapi, mari kita mau menaruh harapan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dalam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan
setiap masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan yang tidak baik terjadi dalam hidup kami. Segala sesuatu yang Engkau izinkan semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu sore hari ini kami mau belajar untuk menumbuhkan jiwa kami kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, jiwa kami mau berkata, Tuhan kami baik, Tuhan kami baik, dan Tuhan kami pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara dan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan tolong kami, beri kami telinga rohani supaya kami menangkap isi hati-Mu dalam setiap ayat firman Tuhan yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur masih hidup. Iya, kita bisa beribadah bersama. Itu sebuah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan kita banggakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau melanjutkan sesi khotbah tentang misteri kehidupan Ayub yang kelima. Saya tidak tahu nanti sampai pasal 42 keberapa, tapi saya akan mencoba membaca, merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Karena saya percaya Alkitab tidak ditulis hanya sebagai sebuah cerita, tapi Alkitab ditulis sebagai sebuah pesan ilahi bagi kita. Jadi satu iota pun, satu huruf pun dari Alkitab yang Anda baca setiap hari, Anda harus percaya bahwa ada maksud Tuhan dalam setiap firman Tuhan yang kita baca. Nah, hari ini saya kasih judul sempurna bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Ya, next. Nah, perhatikan saudara, Alkitab kita tidak pernah berbohong. Ya, apa yang Roh Kudus perintahkan untuk dituliskan, itu dituliskan oleh para penulis, tidak hanya hal yang baik saja, tetapi juga hal yang buruk. Kalau Anda membaca Alkitab, kalau kitab lain mungkin saudara, mungkin mereka hanya menuliskan yang baik-baik, tapi Alkitab kita tidak. Yang jelek pun dituliskan dari tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya orang berzina ditulis, orang mencuri ditulis, orang membunuh ditulis, orang berhubungan dengan binatang ditulis, semua yang jelek ditulis. Ya, mungkin kita bertanya, kok Alkitab kita kok porno ya? Kan banyak orang berkata Alkitabnya orang Kristen itu porno, kok yang saru-saru ditulis? Bukan porno, tapi memang Alkitab kita itu mau menunjukkan bahwa itu fakta hidup manusia yang terjadi dalam perjalanan iman mereka. Ya, jadi yang jelek pun ditulis, yang baik juga ditulis. Ya, nah dalam kisah Ayub ini saudara, yang baik ditulis. Ya, kenapa yang baik ditulis? Supaya kita sebagai orang yang membaca bisa meneladani yang baik. Oh, ini baik, saya tiru, supaya itu bisa jadi bekal dalam perjalanan iman saya. Tapi yang tidak baik ditulis juga, yang buruk ditulis juga. Kenapa ditulis? Supaya kita tahu bahwa ini bahaya. Kalau saya melakukan begini, saya bisa dihukum Tuhan. Nah, hebatnya Alkitab kita begitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dalam kisah Ayub, semua yang baik sudah kita baca, kita dengarkan di pasal 1 sampai pasal 2 ya. Nah, next slide. Ayub itu manusia sempurna sama seperti kita. Ya, jadi Ayub dengan kita tidak ada beda. Sama-sama punya darah dan daging, sama-sama punya jiwa yang waktu tertentu itu kita tidak tahan. Nah, kita lihat bahwa pada titik tertentu ternyata sebagai manusia dia tidak kuat menahan kekecewaannya. Ya, coba kita baca Ayub pasal 5 ayat. Sorry, ini bukan Ayub, maaf.
Ini Yakobus pasal 5 ayat 11. Nanti saya ganti, tolong diganti. Yakobus pasal 5 ayat 11, sama-sama kita baca 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keturunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kenapa saya ambil ayat ini lebih dulu? Supaya di dalam otak kita jangan hanya lihat nanti di pasal 3 keluh kesahnya. Ya, seringkali kalau kita baca Alkitab, kita nilai orang itu yang jeleknya saja, tapi yang baiknya kita tidak pernah kasih apresiasi. Sama enggak? Sama kita. Kalau saudara lihat saya, ya lihat jeleknya Pak Yere. Tapi pernah enggak saudara lihat baiknya saya? Seringkali kita menilai orang cuma yang jeleknya, tapi kita lupa bahwa orang itu ada hal baik yang harus kita tiru. Oleh sebab itu hari ini saya kasih lebih dulu ayat ini supaya nanti setelah ini kita baca keluh kesah Ayub, kita belajar ternyata Ayub juga manusia yang bisa berkeluh kesah. Ya, next slide. Nah, perhatikan kehidupan Ayub yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan yang kita sudah baca, kita pelajari selama berapa kali, yang akhirnya membuat dia kuat. Jadi perhatikan, orang kalau cinta Tuhan, masalahnya seberat apapun dia bisa kuat melewati. Itu yang harus Anda ingat baik-baik. Nah, minggu lalu, bulan lalu saya berkata begini, kok bisa ada perempuan seperti istri Ayub yang bukan mensupport Ayub supaya Ayub kuat. Malah perempuan ini, istri Ayub ngomong gini, sudah ngapain kamu hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan kalau hasilnya begini juga? Lebih baik kamu mengutuki Allahmu. Ya, bulan lalu saya katakan, ternyata saudara, apa yang diomongkan istrinya terjadi juga. Tapi perhatikan, dalam pasal 3, Ayub tidak pernah mengutuk Allah. Kalau Anda baca, yang dia kutuk itu adalah hari kelahirannya sendiri. Nanti kita belajar. Nah, waktu Ayub kehilangan semua kekayaannya, dalam Ayub 1 ayat 13 sampai 17, semua kekayaannya hilang. Ya, Ayub 1 ayat 18 sampai 19, semua anak-anaknya mati. Ya, dalam Ayub 2 ayat 7 sampai 9, kok semua sudah habis, uang, kekayaan, anaknya mati, kok kena penyakit lagi. Ya, kesusahannya tidak berhenti sampai situ. Ternyata kita lihat Ayub 2 ayat 9 sampai 10, istri yang harus jadi penolong malah jadi perampok. Senang ya, dapat istri, sama-sama susah, terus tiba-tiba diberkati, sukses. Suatu kali susah, terus dimarah-marah, dimaki-maki. Kira-kira bapak-bapak, suami-suami senang apa stres? Sudah susah, berhasil sampai puncak tertinggi, tiba-tiba uangnya habis, ditipu orang, atau mungkin usahanya tidak baik, terus istrinya muncul ngamuk-ngamuk. Kira-kira bapak-bapak ini senang gak dengan istri yang kayak gini? Dan ini dialami oleh Ayub. Ya, dia mengalami kesusahan dari semua yang dipunyai. Dia mengharapkan nanti istriku bisa mensupport. Ternyata istrinya juga malah membuat dia kesal. Sampai pada akhirnya semua habis, tinggal dia seorang diri. Kita melihat bahwa akhirnya pada pasal 3 dia mulai mengeluh dengan penderitaannya. Kok belum selesai juga dalam hidupnya? Oleh sebab itu ingat, setiap orang yang hidup di dunia, dia harus diuji sampai sempurna. Jadi kalau kita hari ini suami istri baik-baik, jangan sombong dulu. Karena
Karena hidup ini masih terus berlanjut. Kalau hari ini kamu diberkati Tuhan, jangan sombong dulu. Karena suatu saat Tuhan akan izinkan sesuatu yang paling menyakitkan untuk kasih tes kepada Anda dan saya. Jadi kalau saudara yang sudah melewati, belajar. Karena hidup ini ada 3 fase. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu masa pendidikan yang paling berharga yang Anda harus belajar. Masa sekarang adalah masa pembentukan karakter yang Tuhan izinkan melalui segala sesuatu masalah. Dan kalau kita lolos, masa depan kita pasti luar biasa memuliakan Tuhan. Karena Musa juga alami 40 tahun dia berada di Mesir, dia dididik dengan hikmat Mesir. 40 tahun kedua dia dididik oleh Tuhan di padang gurun. 40 tahun yang ketiga dia melayani sampai dia mengakhiri hidupnya dengan hasil yang memuliakan nama Tuhan. Nah, kita juga nanti masuk di fase-fase itu. Ada orang yang sekarang masih masuk dalam masa padang gurun. Dia belum sampai masa yang akan datang. Tapi kalau dia setia mengikuti apa yang Tuhan mau, pasti masa depannya memuliakan Tuhan. Mari kita melihat orang, kita lihat dengan mata yang berbeda. Jangan lihat dengan mata jasmani. Karena Ayub memulai dengan baik, tapi tengah-tengah dia mengeluh. Tapi nanti pada akhirnya hidupnya luar biasa diberkati Tuhan. Jadi kalau orang pada masa sengsara, kita jangan cepat-cepat berkata, oh ini tamat riwayatnya. Belum tentu. Dia bisa pulih, dia bisa diberkati Tuhan, dia bisa diangkat Tuhan. Kita tidak ngerti. Nah, mari kita baca beberapa ayat yang sangat menyakitkan kalau kita baca. Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 3 sama-sama. 2, 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, lalu malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayat 11, 12, 2, 3. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pengakuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusui? Sampai sini perhatikan, Ayub tidak pernah mengutuk Allah, tapi dia mengutuk hari kelahirannya. Ini beda dengan istrinya. Istrinya ngomong apa? Kutukilah Allahmu. Tapi Ayub dalam pasal ini dia tidak mengutuki Allah, tapi dia mengutuki dirinya sendiri. Next, kita belajar lagi ya. Ayub 3 ayat 20 sampai 23, 23. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Ayat 25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Coba saudara lihat, kembalikan slide sebelumnya. Dari 4 ayat semua yang saya tuliskan, kurang lebih semua dimulai dengan kata apa? Mengapa? Diperhatikan, ini tawaran iblis. Waktu Anda mengalami masalah, selalu di pikiran kita itu mulai muncul, kenapa? 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 Coba Anda lihat ayat 11-12. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir,
ayat 12, mengapa pangkuan menerima aku? Next, coba lihat ayat 20, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah? Selalu ada kata kenapa, kenapa, dan kenapa. Inilah yang muncul waktu kita ngalami susah. Hati-hati ya. Kalau kita tuh waktu ngalami kesusahan, kita selalu ngomong gitu, kenapa Tuhan, kenapa, dan kenapa. Waktu saudara dan saya bilang kenapa, iblis mulai kerja. Tuhan itu jahat, si A jahat, si B jahat. Karena pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang selalu menjebak kita. Alangkah baiknya kalau kita punya masalah, kita ngomong, ada apa Tuhan? Ada berkat apa setelah ini Tuhan? Jangan tanya kenapa, dan kenapa. Justru kenapa, itu iblis mulai bekerja. Semua firman yang kita pernah terima, kita dengar, pasti hilang sekejap bisa Anda tanya kenapa, dan kenapa. Karena sama, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, tipu muslihat iblis sama. Kamu pernah dengar Tuhan ngomong gini, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti akan mati. Iblis bilang, kamu tidak mungkin mati. Nah, cara ini dipakai iblis sekarang. Waktu kita mengalami masalah, selalu muncul di pikiran kita, kenapa Tuhan? Kenapa? Saya sudah setia, saya sudah cinta Tuhan, saya sudah melayani, kok kenapa begini? Itu cara yang paling gampang untuk iblis menggoda kita, untuk kita menyalahkan Tuhan. Kalau orang sudah mulai bertanya begitu, pasti orang mulai cari jawaban. Betul ya? Kalau Anda mulai tanya kenapa, oh, mulai tanya sama orang pintar. Nah benar. Hati-hati, iblis itu pakai cara yang begini supaya kita meragukan firman Tuhan, supaya kita merasa bahwa wah, Tuhan tidak sayang saya. Kalau Tuhan sayang, kenapa masalahku banyak? Saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kok sakit terus? Saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kok usahanya tidak berhasil? Itu biasanya iblis goda dengan cara begitu. Jadi waktu Ayub berkata, mengapa, saudara lihat, dari kelahiran, kehidupan, sampai kematian, dia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau Anda baca, luar biasa. Tuhan itu waktu saya baca, saya bilang, oh ya, sehebatnya Ayub juga tetap salah. Lu kurang apa? Dia sudah saleh, jujur, takut akan Tuhan. Bulan lalu kita katakan bahwa dalam kondisi itu mulutnya, bibirnya tidak berbuat dosa. Tapi baru lewat 7 hari teman-temannya datang, Ayub bisa berubah. Kenapa? Saya yakin saudara, suara-suara itu bisa buat kita berubah. Makanya kumpulan kita, carilah orang yang cinta Tuhan. Nah, coba kalau orang lagi masalah dengan rumah tangga, tanya orang lain yang sama-sama ngalami masalah, pasti dia ngomong gini, kamu ceraikan aja, faktanya saya masih hidup, saya masih laku. Biasanya begitu. Jadi komunitas kita itu menentukan respon kita terhadap masalah yang kita alami. Nah, kalau punya masalah, alangkah baiknya saudara bergumul dengan Tuhan. Amin. Coba ngobrol dengan orang yang rohaninya lebih baik, yang bisa memberikan saran. Ngobrol dengan Tuhan dalam Alkitab itu lebih indah daripada saudara tanya-tanya orang. Karena waktu Anda tanya-tanya orang kenapa, pasti jawabannya karena kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Yang disalahkan siapa? Kalau bukan kita, pasti Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari pasal 3 ayat 1 sampai 26. Saya simpulkan ada 3 keluh kesah Ayub. Sudah lihat, ada 3 keluhan Ayub dalam pasal 3. Yang pertama,
Dia mengeluh mengapa ia dilahirkan. Seringkali begitu. Saya pernah ngomong gitu. Waktu hidup susah juga saya ngomong gitu. Kok kenapa lahir? Kalau tahu lahir susah begini, lebih gak usah lahir. Tidur di emperan toko, makan harus berkelahi baru makan. Di mana ada pesta, di situ ada saya untuk cari makan. Siapa sih yang mau hidup kayak gitu? Saya pernah ngomong kalau bisa lahir di keluarga yang kaya kan enak, nggak susah kayak gini. Semua orang yang pernah susah dan kalau dia tanya Tuhan, pasti pikirannya sama seperti Ayub. Loh, padahal kita lihat ayat pasal 1, pasal 2, kita kalau baca kok bisa ya orang yang saleh, jujur, takut atau kok bisa ngomong kayak gini. Itulah yang membuat saya, kenapa saya bilang orang sempurna belum tentu tidak pernah berbuat dosa, tapi justru dari kesalahan dia belajar untuk jadi lebih baik. Nanti kita baca pasal 4 sampai pasal 40, nanti kita lihat Ayub ngaku salah sama Tuhan. Nah, yang pertama saya lihat Ayub mengeluh kenapa ia dilahirkan. Keluhan yang kedua, Ayub mengeluh kenapa ia tidak mati waktu dilahirkan. Kan lebih enak mati, saudara, daripada susah. Kalau saudara punya anak lahir itu susah, cacat, saudara pasti akan mikir lebih enak mati ya daripada dia hidup. Nah, Ayub pada posisi itu dia kepingin seperti itu. Ada saudara saya layani salah satu jemaat, anaknya itu sakit saudara, sampai umur 34 di Tanah Mas atau 40 baru meninggal. Saudara tahu, mamanya ini nangis-nangis, kenapa anakku kok mati? Padahal cacat tuh. Loh, kalau saudara punya anak cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara kan senang ya, cepat mati. Tapi ibu ini ngomong, Pak saya kesal, kok cepat dipanggil. Coba, loh apalagi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menyesal dengan apa yang dia lakukan dalam hidup kita, khusus dengan kelahiran kita. Jadi kalau kita sampai ada di dunia, ingat, Tuhan itu mau berperkara dengan engkau dan saya. Jangan putus asa minta mati cepat. Jangan putus asa minta mati muda. Enggak, urusanmu dengan Tuhan belum selesai. Jangan kalau masalah mati aku, cepat mati. Tuhan belum selesai urusannya dengan Anda. Jangan sampai Anda di gedung lantai 5 terus bunuh diri. Mati pikir selesai, dibangkitkan Tuhan. Nanggung jawab, saudara, yakini. Jadi kalau lagi dalam keadaan susah, jangan minta mati. Jangan minta mati. Bersyukur engkau masih hidup. Dan engkau harus percaya bahwa melalui semua yang tidak baik, Tuhan ubah jadi baik. Amen. Yang tidak enak, Tuhan bisa ubah jadi enak. Lalu orang Israel waktu mereka keluar sampai di Marah, airnya apa? Pahit. Mereka ngamuk, mereka berteriak, kenapa kami harus keluar dari Mesir kalau sampai sini airnya pahit? Musa berdoa sama Tuhan, air yang pahit Tuhan ubah jadi manis. Mungkin hidupmu sekarang lagi pahit, tapi kalau engkau berseru berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa ubah yang pahit jadi manis. Bisa, Tuhan bisa ubah. Persoalannya kita mau enggak? Mau berseru sama Tuhan. Ya, keluhan yang ketiga, Ayub mengeluh bahwa hidupnya terus berlanjut ketika ia sedang menderita. Saya tuliskan, bukankah keluhan-keluhan ini kadang-kadang kita keluhkan saat menghadapi kesusahan-kesusahan dan penderitaan yang rasanya belum selesai. Selesai yang satu, besok masalah baru. Nanti bulan depan kita pikir selesai, ada masalah baru. Karena memang itu hidup yang harus Anda jalani bersama Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu, kalau bisa cepat mati. Hari ini kita harus bertobat. Ya, kalau kita punya masalah,
Jangan minta cepat mati, tapi minta Tuhan buat mujizat supaya kau bisa melihat kuasa Tuhan terjadi. Dan melalui mujizat itu, engkau bisa memuliakan Tuhan. Semua yang Ayub punya akhirnya hilang, tapi nanti pasal-pasal yang terakhir Tuhan ganti 2 kali lipat. Mari kita mau belajar bersama-sama hari ini untuk tidak mengeluh seperti Ayub. Mengeluh karena kenapa harus lahir di tengah-tengah keluarga gini. Karena kita mengeluh, kenapa papaku kok kayak gini? Kenapa dapat istri model kayak gini? Kenapa dapat suami model kayak gini? Itu selalu kita keluhkan. Kenapa dapat mama mertua kok model kayak gini? Papa mertua kok model kayak gini? Saya yakin saudara, semua orang itu pasti pernah melewati, cuma tidak mau ngaku aja. Jadi Ayub ini, perhatikan, dia sempurna bukan karena dia tidak salah, tapi dia sempurna karena dia tulus di hadapan Tuhan. Coba lihat Alkitab, siapa yang tidak pernah mengeluh dalam Alkitab? Yeremia pernah mengeluh, kenapa aku harus lahir? Sama. Tadi saya mau tulisannya, biar aja. Yeremia pernah ngomong, Daud pernah ngomong, mengeluh kenapa hidup mereka harus begitu, kenapa mereka lahir. Semua orang pernah mengeluh. Tapi perhatikan, keluhan ini diucapkan dengan tulus karena ingin mendapat jawaban dari Tuhan. Bukan karena mengutuk Tuhan, bukan karena mengalahkan Tuhan, tapi mereka ingin tahu apa yang Tuhan mau lakukan untuk hidup mereka selanjutnya. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama saudara. Dalam kisah Ayub ini kita mau belajar. Nah, next slide. Coba perhatikan. Nah, ini yang saya temukan. Keluhan yang baik itu seperti apa? Mengeluh yang baik itu seperti apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 1-3 sama-sama kita baca. 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tubuh kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Saudara perhatikan, Paulus ngajarin kita, kalau kita mau mengeluh, keluhannya seperti ini. Kepingin apa? Masuk surga. Pernah gak saudara mengeluh, Tuhan, aku kepingin cepat masuk surga. Pernah gak kita berpikir gini, Tuhan saya rindu tubuh dosa ini bisa Tuhan ubah dengan tubuh kemuliaan. Itu keluhan yang baik. Kita seringnya mengeluhnya sakit dan sembuh, kok pemasukannya sedikit, biasanya banyak, kok bulan ini sedikit. Apa yang dikeluhkan? Kok suamiku tidak bertobat, istriku kok tidak bertobat, itu loh jemaat itu kok tidak bertobat. Mari Bapak Ibu semua, Tuhan itu tahu bahwa memang dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini tempat di mana saya dan saudara disempurnakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dunia dan kita banyak tekanan, keluhan kita cuma satu, aku rindu mengenakan tempat kediaman surga. Aku rindu penderitaanku ini bisa membawa aku masuk dalam kemuliaan Tuhan. Pernahkah saudara mengeluh begini? Mengeluhlah kalau kok tidak bertobat. Bertobat juga, ngamuknya masih tambah ngegas. Pernahkah saudara mengeluh kalau ngamuknya masih kok udah bertobat ya? Sudah melayani Tuhan, sudah ikut Tuhan, tapi masih suka ngamuk. Pernah gak kita mengeluh karena sifat kita yang kok gak berubah? Kalau saudara cinta Tuhan, keluhan kita harus begitu. Amin. Mari kita mengeluh Tuhan,
masih iri hati lihat orang lain lebih baik dari saya. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar ya dari Paulus. Keluh kesahnya cuma satu, ingin mengenakan sesuatu yang rohani, tubuh rohani yang bisa membawa dia masuk dalam kerajaan surga. Yang terakhir kita baca satu ayat lagi, 2 Korintus 17 ayat 7-10. Sama-sama saya rindu kita semuanya membaca 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangani aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Diperhatikan, setiap hal-hal yang sadis kita alami, kesusahan, penderitaan, Tuhan itu mau kita tidak sombong. Saya tuliskan di sini. Tuhan ngomong gini sama Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bulan lalu saya bilang kasih karunia itu bukan paket, tapi kasih karunia itu Yesus dan Roh Kudus. Jadi dalam konteks ini Paulus itu ngomong gini, Tuhan ngomong sama Paulus begini, cukup aku Yesus ada dalam dirimu, sudah cukup untuk kamu bisa melewati segala sesuatu. Halo? Apakah Yesus itu ada dalam diri kita? Amin. Kalau Yesus itu ada dalam diri kita, Anda pasti kuat. Kenapa kita tidak kuat? Karena kita berjuang pakai kekuatan kita. Padahal Tuhan katakan bahwa anugerahku itu cukup. Artinya Yesus itu cukup bagi kamu untuk bisa kuat. Jadi kadang Tuhan mengizinkan yang tidak bisa kita lewati dan tidak bisa menjawab doa kita. Karena Tuhan ini supaya kita jangan sombong. Halo? Kalau Anda rajin doa, rajin baca Alkitab, tidak berbuat dosa, jangan merasa aku sudah hebat. Jadi Tuhan ini mendidik Ayub supaya Ayub itu jangan sombong dengan kesalehannya. Karena Tuhan katakan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor. Sama dengan Paulus. Tuhan izinkan Paulus susah supaya Paulus itu jangan sombong. Jadi kadang-kadang kita berdoa kok belum ada jawaban. Bukan berarti Tuhan tidak mau jawab. Tapi kadang-kadang kita berdoa karena kita merasa aku sudah benar. Loh. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego Daniel. Mereka bilang begini, kami ini bisa mendapat itu bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang kita rasanya kok tidak ada pertolongan, mungkin kita masih terlalu sombong dan merasa kita terlalu baik. Sedangkan Tuhan itu kasih berhenti sejenak mujizat supaya kita melihat diri kita. Jadi hati-hati. Biasanya orang merasa sudah baik, itu Tuhan izinkan menyakitkan supaya mendidik. Loh, Paulus kurang apa? Paulus itu orang yang tidak pernah kalah, tapi dia bisa menderita. Loh, Ayub kurang apa? Tapi kok bisa? Dia bisa mengeluh supaya Tuhan mendidik dia melihat ke atas, tidak melihat ke dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu semua, kalau kita mengalami kesusahan, Tuhan mendidik kita untuk lihat ke atas.
lihat kiri kanan dan jangan lihat dirimu yang merasa aku sudah baik. Tapi Tuhan mau kita lihat Dia. Semua kita bisa lewati karena Dia bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu semua kita belajar. Jangan sombong kalau engkau sudah baik. Belajarlah untuk andalkan Tuhan terus sampai engkau menutup mata, terus bersandar kepada Tuhan. Mari kita berhati kepada Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Biar Tuhan hadir. Kita mau datang percaya kepada Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Mari izinkan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku bergerak-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menyembah.
tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan kesalehan kami dalam menghadapi masalah. Biarlah kami mau menundukkan diri kami kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Kami tahu hanya Tuhan yang bisa memberi kami kekuatan. Terima kasih buat firman-Mu. Terus ajar kami supaya setiap hari kami belajar menundukkan jiwa kami kepada firman. Setiap hari kami mau belajar mengandalkan Engkau dalam hidup kami, supaya kami bisa mengakhiri hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tolong kami, berkati kami semua. Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi orang-orang yang kuat, yang tangguh menghadapi kenyataan yang sukar sekalipun. Patraikan firman-Mu bagi kami, berkati kami semua. Berkati anak-anak sudah melayani kami, sehingga pemain musik, penerima tamu penjemput, yang di musik, yang di sound system, semua Tuhan berkati kami semua. Berkati setiap persembahan yang kami beri, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu semua tadahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum pulang kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ya, setiap hari Kamis jam 11 siang ada menara doa di tempat ini. Mari hadir bersama-sama untuk kita berdoa di tempat ini hari Kamis jam 11 siang. Ya, untuk ibadah hari Kamis tanggal 30 Oktober, Bapak Ibu dapat perhatikan kita akan kedatangan tamu. Kita akan dilayani oleh Pastor Dedi Santoso dari Klaten. Untuk itu bisa undang saudara kerabat untuk datang hadir bersama-sama dalam ibadah hari Kamis tanggal 30 Oktober. Ya, di sini juga diadakan ibadah di hari Minggu pada GBT KL Tirto Yoso. Mungkin Bapak Ibu juga dapat bergabung bersama-sama di jam 9 pagi dan juga ada di jam 5 sore. Ya, sekian pengumuman. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.